bangun kembali. Keduanya berada di rumah mewah keluarga Li yang berlebihan. Di samping mereka ada dua suami kaya yang sangat tampan. Kakak yang obsesif, Li Muchen, dan sakit berhubungan dengan adik Li Fengzi. Belum sempat mereka memahami situasi. Ingatan novel tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran. Keduanya benar-benar panik. Ruan Tang mengenakan tubuh korban sebayanya. Merupakan pengganti cahaya bulan putih Li Muchen yang lembut. Akhirnya mati mengenaskan di jalan. Su Xiaoman menjadi istri Li Fengzi. Selama bertahun-tahun menjadi korban pua. Akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa. Kepalanya diperlakukan seperti memotong buah. Dua orang yang tidak pernah beruntung dalam karir. Pada saat itu juga mencapai kesepakatan. Harus lari. Memanfaatkan kegelapan malam. Keduanya mengemas barang-barang. Dengan penuh kegembiraan bersiap untuk menuju kehidupan bebas dengan uang dan waktu luang tanpa suami. Pintu gerbang dunia baru akan segera terbuka untuk kita. Sejak saat itu, lautan luas, awan datar, bulan, langit tinggi, burung bebas terbang. Kehidupan indah dengan uang dan waktu luang tanpa suami. Kami datang, namun baru saja sampai di pintu, langsung dihadang oleh saudara Li Muchen dengan tatapan dingin. Li Fengzi tersenyum dengan niat jahat. Menginterogasi mereka tentang kemana mereka pergi di malam hari. Rencana pelarian pertama langsung gagal. Yang lebih memalukan adalah Su Xiaoman dalam kebingungan. Justru mengambil barang Li Fengzi, menganggapnya sebagai harta dan membawanya pergi. Situasi menjadi tidak terkendali. Ternyata nyonya sangat tertarik pada pakaian dalam saya. Selamat pagi. Tamu kehormatan akan menunjukkan sepatu yang baru saja tiba. Nyonya, mau pergi kemana? Sepertinya Nyonya sangat tertarik pada dasi saya. Dasi kamu memiliki kualitas yang sangat baik, kekuatan dan ketahanan yang seimbang. Sekali lihat, itu adalah bahan yang bagus untuk mengikat barang. Cara menggunakan dasi, saya bisa mengajarkanmu sekarang, peri laki-laki, yang tidak seharusnya terlihat secara telanjang. Seperti sekarang. Membantu kamu, terpesona. Menurunkan, saya akan pergi menyelamatkan Xiaoman. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Karena kamu tampak begitu tampan, lebih baik tinggal dan bermain selama 2 hari, ya. Kamu, si anjing besar, bisa-bisanya membuatmu jadi begini. Aku akan berjuang melawan dia. Kenangan yang sangat mendalam. Si penyimpang itu, dia juga tidak sedikit menyusahkanmu, kan? Pasti akan menyakitkan. Dengan intensitas ini, bahkan hal yang kuat pun tidak bisa bertahan. Bisa melarikan diri kemana? Semua barang ini sudah disita. Kunci berangkas saja tidak tahu di mana. Melarikan diri. Tersenyum sampai gila. Kembali ke rumah orang tua. Bukankah saudara bilang kita adalah anak orang kaya? Dapatkan sedikit modal awal, hehe. Dibuang di desa selama lebih dari 10 tahun. Kembali hanya untuk menggantikan anak tiruan. Alat yang terjebak dalam pernikahan yang tidak adil. Saya mengerti. Kota Limu menganggapmu sebagai pengganti. Tunggu sampai kepala desa kembali. Kamu akan menghadapi masalah. Mengganti pengganti. Selama dia kembali ke negara, mereka berdua akan terjebak dalam masalah.
Lalu bagaimana dengan aku? Kurasa begitu. Ayah sangat memanjakan selingkuhannya. Ibu tiri yang membawa pejabat menguasai harta. Bantu aku menjualnya untuk menukar sumber daya dengan keluarga Li. Ding dong. Namun, kamu masih punya yang lebih hebat. Suamimu, Li Fengzi, mencintai tetapi tidak bisa mendapatkan selama bertahun-tahun. Akhirnya, dipaksakan padamu. Astaga, buku sialan siapa yang bodoh ini? Jika aku tahu siapa itu, aku pasti akan memutar kepalanya. Ayo pergi. Adalah, kita berdua tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Berjuang hingga sekarang. Takdir ada di tangan sendiri. Kenapa harus jadi korban di sini? Harus sampai kehilangan pekerjaan. Memanfaatkan pekerjaan lama, menghancurkan dunia hiburan. Dengan akting, menaklukkan dunia. Aku akan melindungimu, menangkap sumber daya, mengantarmu kepada Tuhan. Biarkan pria-pria itu tidak mampu menjangkau. Istriku lagi-lagi diculik. Istrimu, kan, selalu ingin menculik istriku. Sepertinya harus pulang sebentar. Menggunakan sesuatu yang sangat familiar, membuatnya tenang di rumah. Perhatikan batasan ya, jangan menakut-nakuti istriku. Aku ingat saat itu calon pasangan. Ketika diganti dengan permen lunak, yang wajahnya hitam pun bisa mengeluarkan tinta. Sekarang malah bicara sembarangan. Sebenarnya, aku selalu menganggap soft call sebagai adik. Kakak, apakah butuh soft call? Karena tidak ada orang yang kusukai, maka lebih membutuhkan soft call. Sebenarnya aku sama saja menikah dengan siapapun. Sampai aku bertemu dengannya. Langsung tahu bahwa aku sudah selesai. Saling mengerti. Dulu ibu memperkenalkanmu. Begitu banyak gadis-gadis terhormat. Sekali lihat langsung tidak tertarik. Saya dengar nanti akan ada pernikahan dengan keluarga Su. Seseorang sangat bersemangat. Sudah beberapa malam tidak tidur. Merencanakan sejak tahun 1988. Namun, saya ingat mereka berdua. Sebelumnya tidak banyak berinteraksi. Kenapa sekarang? Sekarang sudah satu selimut. Itu tidak penting. Sekarang, saya harus pulang dan mendidik istri saya dengan baik. Tunggu aku. Saya juga punya teman-teman lama. Ponsel. Suami, kamu sudah bekerja keras hari ini. Cepat masuk. Saya sudah menyiapkan makanan enak untukmu. Ratu tetaplah ratu. Sangat tenang. Kue stroberi. Suka tidak? Bagaimana kamu tahu saya suka? Suami, saya sedang menyiapkan makanan enak untukmu. Suami, cepat coba. Makanan spesial yang saya buat untukmu. Bagaimana? Coba lagi yang ini. Kakak ipar saya ingin menghabisi kakak saya. Suami, kamu juga punya. Suami, ini adalah yang saya siapkan sendiri untukmu. Ada apa? Kamu tidak mau? Mau, sayangku. Suami, bagaimana? Enak tidak? Enak. Coba yang ini. Bagaimana dengan mangkuk itu? Benar-benar luar biasa. Apakah mungkin kita benar-benar koki jenius?
Biarkan saya coba. Suami, cepat minum sedikit. Suami, saya juga sudah menyiapkan untukmu. Cepat minum. Suami. Suami. Bersulang. Buku ini menggambarkan mereka dengan sangat cerdik. Menurut saya, tidak ada yang istimewa. Bukankah itu karena kecerdasan dan kecantikan bersatu? Justru sudah tahu lebih dulu. Jangan terlalu menggoda. Cepat cari kunci asuransi. Tunggu sampai kita keluar. Saya akan mencarikan Anda 12 model pria terlebih dahulu. Menyesuaikan diri dengan keadaan. Menyebalkan. Itu orang sudah membagikan untukmu. Apa yang kamu tunggu? Ayo berangkat. "12 model pria. Nyonya, seleranya tidak kecil. Sepertinya aku tidak cukup berusaha semalam. Sayang, dengarkan aku membela diri. Jelaskan padaku, sayang. Saya akan menjelaskan perlahan-lahan. Sayang, sayang, keluar." Kamu sebaiknya pikirkan dulu. Bagaimana menjadi dirimu sendiri. Sudah datang, sudah datang.